Cahaya Buddha bersinar, dan 6 karakter kebenaran yang kuat ditekan. Langit bergetar, yang sangat luar biasa. Kau pikir kau benar-benar dapat menahan kami dengan kekuatanmu? Betapa konyolnya di wilayah abadi, ada tawa yang tak berperasaan, dan kekuatan penghancur menyapu, dan dengan ganas berhadapan dengan kekuatan Buddha di wilayah barat. Mengerikan, kekuatan seperti itu dapat menghancurkan segalanya. Apakah ini kekuatan yang kuat? Sungguh menakjubkan. Di luar negeri peri, banyak orang menarik napas dan melihat pemandangan di depan mereka. Kelima orang Ye Chen menangkap jejak ruang, dan segera melarikan diri dengan 6 jimat. Namun, dampak kekerasan langsung mengguncang mereka dan memuntahkan darah. Pergi. Ye Chen menahan rasa sakit yang tajam, minum banyak, dan terus bergegas menuju wilayah abadi. Cahaya Buddha di wilayah barat tampaknya menutupi seluruh negeri peri. Di langit, suara Buddha bertahan, dan kitab suci mengalir, mengirimkan kekuatan tak terbatas, yang menemui jalan buntu dengan keberadaan di alam surgawi. Bunuh. Saat pedang itu meraung, ribuan pedang meledak, dan cahaya ilahi itu cemerlang, membelah alam abadi. Di negeri dongeng, beberapa kekuatan bergegas keluar, dan seluruh negeri dongeng berguncang, seolah-olah akan meledak, terus-menerus menghancurkan. Keberadaan alam abadi terkekang. Kelima orang Ye Chen memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri. Mereka bergegas keluar dari wilayah abadi. Wajah mereka pucat, dan kekuatan spiritual mereka hampir habis. Pagi, apa kabar? Yaoxi dan Liu Piaoyue segera bertemu dan bertanya dengan sangat cemas. Puff! Ye Chen menyemburkan seteguk darah, duduk di tanah, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, hanya sedikit terluka, konsumsinya agak terlalu besar. Huo Wutian mengeluarkan tulang darah dan berkata, gunakan untuk memulihkan kekuatan spiritual. Setelah Huo Wutian mengeluarkan tulang darah, kekuatan yang melonjak keluar, yang membuat orang-orang di sekitarnya terkejut dan terus-menerus melihat mereka. 6 Fuzuan bergegas keluar dan membungkus beberapa orang Ye Chen, memperingatkan yang lain. Lindungi hukum, kata Xuan Yuan dengan dingin. Mantian, Xuan Wu, dan Fei Tian Tiger dikelilingi oleh Ye Chen dan menatap orang-orang yang tamak di sekitar. Nenek, tulang darah ini sangat kuat, ini adalah tulang darah abadi. Flying Tiger sedikit serakah. Kapan kamu masih memikirkan ini? Jalan Yang Yan, Yaoxi. Wajah Fei Tian Tiger memiliki garis hitam. Dia tersenyum, lalu melihat sekeliling dengan dingin. Saat kamu datang, aku akan menghancurkanmu. Tulang darah itu sangat kuat. Apakah itu berasal dari mayat abadi? Hidup mereka sungguh sulit. Mereka kembali hidup-hidup setelah memasuki alam abadi. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya sejak zaman dahulu. Ini adalah keberuntungan mereka. Pada saat ini, Buddha wilayah barat dan pedang muncul. Kalau tidak, mereka akan mati. Banyak orang membicarakannya, bahkan lebih iri, dan ingin merebutnya. Tetapi mereka takut dengan kekuatan 6 aksara Fuzuan dan tidak berani bertindak gegabah. Meskipun 6 jimat itu kuat, mereka tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang kita bergegas untuk mengambil darah dan tulang, membunuh Ye Chen, dan mendapatkan pagoda emas hitam berpola naga, dan 6 karakter segel besar. Seseorang berbisik dingin. Sekarang adalah kesempatan terbaik, orang-orang ini tidak dibenarkan. Lakukan. Meskipun beberapa orang takut dengan kekuatan 6 Fuzuan, masih ada orang yang tidak tahan dan ingin memanfaatkan api itu. Dari kerumunan, 4 orang bergegas keluar dari kerumunan. Mereka semua adalah orang-orang kuat di lantai 8 keadaan keluar tubuh. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh kelima orang Ye Chen. Fei Tianhu, Xuan Yuan, dan talenta lainnya memiliki 3 level dan 4 level. Mereka tidak dapat bersaing dengan 8 level dari keempat orang ini. Di hadapan kekuatan seperti itu, mereka merasakan tekanan yang besar. 6 karakter Fuzuan terbunuh bersama-sama. Guntur, es, pasir, angin puyuh, Tianhe, dan api diserang bersama-sama. Itu sangat mengerikan. Bagaimana? Sekarang, kekuatan 8 karakter itu jauh melampaui harapan mereka. Ledakan. Tidak. Dalam sekejap, keempat orang kuat di lantai 8 dunia keluar berteriak tanpa henti, dan tubuh mereka meledak menjadi awan kabut darah, yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Apakah 6 Fuzuan dihidupkan kembali? Kekuatan mengerikan apa?
Pembunuhan instan ini mengejutkan banyak orang. 6 Fuzuan dihidupkan kembali sebelumnya, tetapi sekarang tidak diam. Kengerian kekuatannya jauh dari orang kuat biasa. Flying Tiger, Xuan Yuan terkejut pada saat yang sama juga menghela nafas lega, jika orang kuat ini terbunuh, mereka benar-benar tidak dapat mengatasinya. Pada saat ini, di wilayah abadi, Buddha dan pedang wilayah barat bertarung dengan sengit dengan keberadaan di wilayah abadi. Kekuatan teror menyapu, dan dunia abadi dihancurkan berulang kali. Mayat abadi ini tidak boleh diambil olehmu sendiri. Kalian harus membaginya bersama. Pada saat ini, suara penuh martabat datang dari kehampaan, seperti Hong Zong Dalu, menggelegar di langit. Konyol, kamu ingin merampok mayat abadi bersama kami. Itu benar-benar kerugian. Meskipun kamu sukses besar, kamu masih jauh dari itu. Terdengar suara mendengus penghinaan dari negeri dongeng. Pada saat ini, sepasang tangan yang mengerikan muncul di langit dan mencengkeram mayat abadi di Xianyu. Seluruh ruang bergetar, dan tekanan yang kuat melonjak, yang membuat orang-orang di luar Xianzu merasakan tekanan yang hebat. Pria bulat besar itu adalah pria yang kuat. Beberapa orang terkejut. Beranikah kau? Dari negeri peri datanglah amarah. Mereka yang melihatmu memiliki bagian, tetapi mereka tidak unik di alam abadimu. Dari kehampaan datang suara dingin, napas kuat keluar, dan berlari langsung ke alam abadi. Jika kau ingin mati, aku akan melakukannya untukmu, bunuh saja. Keberadaan di domain abadi benar-benar marah, dan kekuatan yang kuat bangkit dari alam abadi dan langsung membunuh kehampaan. Sepotong kemegahan ilahi melonjak dan menghalangi langit dan menutupi negeri peri. Orang-orang di luar negeri peri tidak dapat melihatnya sama sekali. Mereka hanya mendengar suara keras dan bau teror yang datang dari dalam. Ah! Untuk sesaat, aku mendengar teriakan dari area abadi. Semua orang berada di posisi yang sama. Itu semua adalah pertempuran antara orang-orang kuat dari lingkaran besar. Kehilangan besar bagi seseorang untuk memiliki teriakan seperti itu. Itulah yang bisa kau lakukan. Minuman dingin penghinaan datang dari dunia abadi. Akun ini, cepat atau lambat akan membuatmu Xianyu kembali. Sebuah suara menggertakkan gigi kemarahan. Kali ini aku akan meninggalkanmu sebuah lengan, lain kali, aku akan menyerahkan nyawamu. Mayat abadi itu bukan dari wilayah abadimu. Jika kau tidak memisahkan sebagian darinya hari ini, itu tidak akan berakhir dengan baik. Jika kau menginginkan mayat abadi itu, kau dapat mengembalikannya dengan nyawamu. Di negeri dongeng, sorak-sorai dingin datang satu demi satu, kekuatan dahsyat itu meledak dalam hujan ringan, dan bergegas keluar dari wilayah abadi. Semua orang di luar wilayah abadi itu mundur dengan cepat. Ye Chen, 5 orang, menyerap banyak darah dan kekuatan tulang telah pulih, jauh dari sana. Apakah kau mendapatkan daging dan darah mayat abadi? Fei Tian Tiger menatap Ye Chen dengan mata merah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang kuat di wilayah abadi menjaga mayat abadi, dan tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Tulang darah itu ditinggalkan oleh orang kuat yang sangat sempurna yang dibunuh oleh mayat abadi. Apa itu negeri dongeng? Xuan Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, orang-orang kuat di Xianyu bukan hanya ras manusia, tetapi juga ras lain. Kami hanya melihat sebagian dari Xianyu, tetapi belum benar-benar memahami Xianyu. Jika orang-orang kuat ini dapat hidup selamanya di dunia abadi, pasti ada rahasianya. Kata Liu. Ye Chen mengangguk, Xianyu memang tempat yang misterius dan mengerikan. Ledakan, wilayah abadi terus berguncang, dan kekuatan mengerikan meletus. Tampaknya seluruh wilayah abadi akan hancur. Setelah jangka waktu yang lama, alam surgawi menjadi tenang. Tidak seorang pun tahu apa hasil akhirnya. Singkatnya, pertempuran telah berakhir dan semuanya tenang. Buddha di wilayah barat menghilang, pedang menghilang, dan keadaan damai dipulihkan. Apakah orang-orang besar dan kuat itu merampok mayat abadi? Banyak orang bingung. Ayo keluar dari sini. Ye Chen menatap Xianyu. Itu adalah kehidupan yang mati sekarang. Jika bukan karena Buddha dan pedang, mereka pasti akan mati. Ye Chen meninggalkan sekitar Xianyu dan kembali ke Xiancheng. Ye Chen dan Hu Wutian, 5 orang dari mereka, keluar dari alam abadi hidup-hidup. Peristiwa ini telah menjadi mitos yang luar biasa di seluruh wilayah selatan. Bahkan jika pendeta Tao Qingsu memasuki alam abadi,
dia akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Namun, 5 orang Ye Chen masuk dengan kekuatan keadaan keluar tubuh, tetapi keluar hidup-hidup. Tidak seorang pun yang tidak terkejut. Aku tidak menyangka mereka benar-benar selamat. Sungguh menakjubkan. Di paviliun tempat para dewa berada, beberapa awan abadi di belakang kepala paviliun tidak berani membuat saluran. Pemilik paviliun membelai janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, pemilik 6 fuzuan utama tidak semudah itu mati. Begitu 6 fuzuan dihidupkan kembali, itu sangat mengerikan. Bisakah kita meremehkannya? Petik 2. Tetapi mereka beruntung masih hidup, kata Xian Yun. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Berapa banyak orang yang dapat bertahan hidup dan menjadi kuat hanya karena mereka tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Kata kepala paviliun Guanxian dengan ringan. Kepala paviliun, peringkat dalam daftar para dewa? Tanya Xian Yun. Kepala paviliun merenung sejenak dan berkata, naikkan peringkat Hu Tian, Su Yutian, Zisu, dan Tuxing Sun ke 10 besar, dan sisanya Ye Chen tidak akan berubah. Kali ini, anak-anak dari 5 tempat suci dan 4 keluarga tidak akan bosan. Ya, Xian Yun mengangguk. Ye Daoyou, aku tidak tahu. Bisakah kau memberi tahu kami apa yang ada di Xian Yu? Ye Daoyou, kau begitu kuat sehingga kau bisa keluar dari dunia abadi hidup-hidup. Kau benar-benar teladan bagi kami. Ye Daoyou, apakah kau pernah melihat keberadaan Xian Yu? Apakah tulang darah itu mayat abadi? Seperti apa rupa mayat abadi itu? Setelah Ye Chen kembali ke Xian Yu, dia dikelilingi oleh banyak orang dengan antusias dan bertanya tentang hal itu. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Aku menghapusnya. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Apakah kita mengenal mereka dengan baik? Satu persatu, mereka datang untuk saling bertanya. Fei Tian Tiger mengusap bibirnya, lalu berkata dengan suara keras, semuanya, ingin tahu seperti apa Xian Yu itu, apa yang terjadi pada Ye Chen di Xian Yu, sebuah masalah, 50 kristal hijau. Flying Tiger berkata, membuat semua orang diam. Satu pertanyaan, 50 kristal hijau, mengapa kamu tidak merampoknya? Kata seorang biarawan. Ini yang kamu cintai dan aku inginkan. Jika kamu ingin tahu, kamu harus membayarnya. Ye Chen keluar dari kehidupan terakhirnya. Jika kamu tidak ingin tahu banyak, kamu hanya ingin tahu bahwa tidak ada hal yang baik seperti itu. 50 kristal hijau itu seharusnya menjadi biaya nutrisi untuknya. Fei Tian Tiger berkata dengan sungguh-sungguh. 50 terlalu mahal. Kalau begitu, kamu bisa bertanya pada Fire dan Sky dan melihat apakah mereka bersedia memberitahumu. Flying Tiger berkata dengan sombong. Tidak ada gunanya memberiku 100 kristal hijau. Fire dan Sky dengan dingin menjatuhkan sepatah kata. Hal ini membuat orang lain tidak berdaya. Mereka terlalu ingin tahu tentang Xian Yu, tetapi mereka tidak ingin menghabiskan kristal hijau untuk membeli berita. 50 kristal hijau adalah masalah. Terlalu murahan. Pada saat ini, terdengar tawa di luar restoran, dan semua orang melihat keluar restoran. Sesosok tubuh masuk, bukan yang lain, melainkan putra suci dari tanah suci, Xia Huxian. Itu adalah putra cahaya. Orang-orang di restoran bergumam dengan heran. Xia Huxian datang ke Ye Chen sambil tersenyum dan berkata, saudara Ye Chen dapat masuk dan keluar dari dunia abadi dengan bebas, yang benar-benar mengagumkan. Ye Chen berkata dengan senyum masam, goyangkan putra cahaya, jika Ye memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar dengan bebas, dia tidak akan begitu malu. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari tubuh dan berani memasuki alam abadi, dan mereka masih dapat keluar hidup-hidup. Saudara Ye dan saudara Huo dapat dianggap sebagai yang pertama dan yang terakhir. Xia Huxian berkata sambil tersenyum. Kamu tidak datang ke sini untuk mengatakan hal-hal yang tidak menyakitkan atau gatal, kan? Harimau Fei Tian menatap Xia Huxian Dao. Xia Huxian berkata sambil tersenyum, kali ini, Tanah Suci Yao Guang mengundang para talenta muda untuk berkumpul. Sebagai pemilik 6 rune, saudara Ye, saudara Huo, saudara Sui, gadis Zisu dan saudara Tu adalah pemilik 6 jimat. Berapa banyak dari kalian yang punya waktu? Pesta, apa maksudmu? Fei Tian Tiger berkata. Ye Chen dan Hu Tian semuanya saling memandang, dan kemudian mata mereka tertuju pada Xia Huxian. Xia Huxian Dao berkata, yaitu, untuk berkomunikasi satu sama lain,
berbicara tentang Dharma dan membahas Tao. Meskipun pertemuan negeri dongeng ini mungkin menjadi lawan, itu tidak akan memengaruhi pertumbuhan satu sama lain. Sepertinya standar partai ini sangat tinggi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Xia Houxian berkata, mereka yang diundang semuanya ada dalam daftar abadi. Jika kalian punya waktu, silakan pergi mengguncang cahaya dan berkumpul bersama. Karena kalian telah diundang untuk berbicara tentang Taoisme dan Dharma dengan banyak orang berbakat hari ini, kalian akan pergi. Ye Chen setuju sambil tersenyum. Xia Houxian mengepalkan tangannya dan berkata, setelah 3 hari itu, kami akan melihat kalian di cahaya. Ye Chen mengepalkan tangannya dan Xia Houxian meninggalkan restoran. Tanah suci yang bergoyang akan mengadakan pesta. Apa tujuannya? Banyak orang di restoran terkejut mendengar berita itu, dan mereka juga berspekulasi tentang niat mengguncang tanah suci. Majelis Negeri Peri akan segera dibuka, dan tidak dapat dihindari bahwa pesta seperti itu diadakan di tanah suci Yaoguang, yang tidak akan membuat orang memikirkannya. Setiap konferensi negeri dongeng, sejujurnya, adalah penilaian perekrutan bakat oleh 5 tempat suci dan 4 keluarga. Setiap tanah suci berharap untuk merekrut bakat terbaik. Dengan melakukan itu, tanah suci Yaoguang hanya ingin memiliki hubungan yang baik dengan bakat-bakat dalam daftar abadi. Aku tidak tahu, semua orang dalam daftar abadi bukanlah orang biasa. Mereka pasti sudah merencanakan sebelum pertemuan negeri dongeng. Tidak mungkin tanah suci Yaoguang menarik mereka dengan cara seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa itu mudah untuk meninggalkan sedikit keberuntungan di masa depan. Ye Chen beberapa orang mendengarkan komentar orang-orang ini, tetapi juga saling memandang. Suan Yuan berkata, ini bukan hal yang baik bagi kita dapat memahami orang-orang dalam daftar abadi, pada akhirnya apa karakternya. Apa harta karun tanah suci yang bergoyang? Harimau terbang menjilati lidahnya. Beberapa orang Ye Chen menatap Fei Tianhu, menatap mata Fei Tianhu dengan pandangan buruk, melihat Fei Tianhu dengan rambut lurus di hati, dan berkata dengan mulut melengkung, mata macam apa ini, jangan menatapku seperti ini. Jika kau mengacau lagi, kau bisa mengurusnya sendiri. Men Tian bersenandung. Aku bersihkan, dasar tak berperasaan, terakhir kali di Yaoqi. Fei Tianhu sangat marah hingga memarahinya. Sebelum dia selesai, dia dihentikan oleh Suan Yuan. Apakah kau ingin dunia tahu? Suan Yuan bersenandung. Fei Tianhu tertegun sejenak. Dia merasa hampir mengeluarkan mulutnya. Dia juga berkeringat dingin. Dia berkata, kalian tidak punya hati nurani. Aku ingat, kalian tidak ingin berbagi keuntungan apapun di masa depan. Peristiwa bahwa tanah suci Yaoguang akan mengadakan pesta segera menyebar, dan banyak orang memperhatikannya. Bagaimanapun, mereka yang dapat menghadiri pesta adalah semua orang yang ada dalam daftar abadi. 3 hari kemudian, Ye Chen diundang ke tanah suci cahaya goyang. Ini tanah suci, Nek. Tempat-tempat suci ini memiliki sumber daya terbaik. Jika aku berlatih di sini selama ratusan tahun, itu pasti akan menjadi kesuksesan besar. Fei Tian Tiger tidak malu. Kakak Ye, Xianyu benar-benar ganas. Kita tidak bisa mengejarnya. Kakak Ye, bisakah kau memberitahu kami sesuatu tentang Xianyu hari ini? Begitu Ye Chen tiba di Yaoqi, beberapa talenta dalam daftar abadi datang untuk berbicara satu sama lain, terutama karena mereka lebih ingin tahu tentang hal-hal di alam abadi. Jika kau ingin tahu sesuatu tentang Xianyu, itu tidak begitu biasa. 50 kristal hijau adalah masalah. Flying Tiger telah jatuh ke mata uang. Ye Chen, hidupmu benar-benar besar. Kau telah memasuki negeri dongeng dan belum mati. Wen Renkui berlari seperti burung pipit kecil, menatap Ye Chen, dan berkata dengan wajah bangga. Ye Chen terdiam dan berkata dengan senyum pahit, baiklah, haruskah aku mati di wilayah abadi? Jika kau mati di negeri dongeng, aku akan memberimu gelar super. Burung itu tertawa jenaka, memperlihatkan 2 lesung pipit, yang sangat lucu. Lebih baik menghindarinya. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi saat aku bebas. Ye Chen bercanda. Aku mendengar burung bersenandung, wajah yang bangga. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Wen Renyu datang dan berkata sambil mengepalkan tangan. Ye Chen berkata, jika tidak dipaksa untuk tidak berdaya, ia tidak akan masuk. Tuan Ye Chen benar-benar duduk di atas sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Bahkan jika pertemuan negeri dongeng ini tidak mendapatkan tempat pertama, itu akan menjadi topik hangat bagi 5 tempat suci dan 4 keluarga. Orang suci Yaochi datang dengan kerudung di wajahnya dan sikapnya yang elegan membuat banyak pria terpesona. Ye Chen berkata sambil tersenyum, orang suci Yaochi bercanda. Ye tidak mungkin memiliki kemampuan ini. Tuan Ye Chen sangat rendah hati. Orang suci Yaochi Ying Ying berkata sambil tersenyum. Orang-orang yang menghadiri pesta datang satu demi satu. Tempat di mana pesta diadakan berada di sebuah danau di tanah suci batu. Ada banyak kursi yang mengapung di danau. Setiap kursi sesuai dengan setiap orang yang diundang. Dari pengaturan kursi ini, kita dapat melihat status orang-orang ini di benak tanah suci Yao Guang. Tidak perlu dikatakan bahwa 5 tempat suci dan 4 keluarga harus menjadi yang paling maju, yang mewakili semacam identitas dan status. Mereka keluar untuk mewakili kekuatan di belakang mereka, bukan individu mereka. Ye Chen, Hu Tian, Suyu Tian, Tuk Xingsun dan Zisu duduk di belakang 5 tempat suci dan 4 keluarga, sementara sisanya hampir semuanya diberi peringkat sesuai dengan daftar abadi. Ye Chen melihat orang-orang yang melihatnya, tidak semua orang dalam daftar abadi datang. Paling banyak, mereka hanya sekitar 80%, dan sebagian kecil tidak datang. Hadirin sekalian, mari kita bersulang. Terima kasih sudah datang. Saya merasa terhormat berada di sini. Xia Houxian, yang duduk di kursi utama, mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Semua orang mengangkat gelas mereka dan meminumnya dalam satu tegukan. Ye Chen, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang Xian Yu? Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu keluar dari dunia abadi hidup-hidup, kecuali manusia bulat besar. Seseorang berkata dengan segera. Sebelum perubahan Xian Yu, begitu banyak orang kuat memasukinya, tetapi mereka tidak kembali. Saya tidak tahu apa yang ada di alam abadi. Saudara Ye Chen, semua orang lebih peduli tentang masalah ini. Jika memungkinkan, dapatkah Anda membagikannya? Sambil tersenyum, Xia Houxian meminta nasihat kepada Ye Chen. Ye Chen berkata dengan lemah, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Tidak ada perbedaan besar antara Xian Yu dan dunia luar. Hanya saja orang-orang yang tinggal di dalamnya lebih mengerikan. Apakah Anda melihat mayat abadi? Seseorang bertanya. Ye Chen berkata, mesin pembunuh mayat abadi terlalu berat untuk melihat penampakannya dengan jelas. Aku dikejar dan dibunuh oleh makhluk di alam abadi sebelum aku melihatnya. Pada saat ini, suara yang lebih keras terdengar, duduk di tengah kursi seorang pemuda berjubah kuning, mulutnya menyeringai menghina. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menatap pemuda berjubah kuning itu dengan sedikit cemberut. Ini Tang Yulong, 50 terbawah dalam daftar makhluk abadi. Apakah dia menantang Ye Chen? Apa yang diinginkan orang ini? Banyak orang berbicara dengan suara rendah. Ye Chen menatap pemuda berjubah kuning itu dengan senyum tipis dan berkata, memang benar dia dikejar oleh orang-orang kuat di alam abadi. Dia tidak melihat wajah asli mayat abadi, yang membuatmu kecewa. Jika kamu tidak beruntung, apakah kamu masih bisa keluar dari negeri dongeng? Tang Yulong menatap Ye Chen Dao. Ye Chen masih berkata sambil tersenyum, keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan, bukan? Aku beruntung, jadi aku selamat. Kau masuk, dan jika kau tidak beruntung, kau mati. Meskipun Ye Chen tersenyum, kata-katanya juga berbau mesiu. Tang Yulong mencibir, apakah kau pikir kau akan selalu memiliki keberuntungan seperti itu? Aku tidak tahu, itu bukan sesuatu yang bisa kupedulikan. Setidaknya, aku beruntung saat ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kupikir kau hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Aku tidak menyangka bahwa hal terkuatmu adalah mulutmu. Tang Yulong mencibir dengan jijik. Perkataan Tang Yulong membuat semua orang di tempat kejadian merasa tertantang oleh Ye Chen. Sebagian orang mencibirnya, sementara yang lain berdiri di pinggir lapangan, berharap melihat bagaimana tanggapan Ye Chen. Ye Chen tertawa dan berkata, benarkah? Bukankah begitu? Tang Yulong mencibir. Kalau begitu, aku akan memberimu permintaan seperti itu. Ye Chen menyeringai dengan seringai yang menggetarkan hati di sudut mulutnya dan langsung meneguk, keluar. Ini adalah suara minuman, suaranya keluar, meraung, kekuatan yang melonjak ke arah Tang Yulong. Semua orang terkejut, hanya sebuah raungan, semuanya sangat mengerikan.
Aku tidak bisa membayangkan seberapa mengerikan kekuatan Ye Chen telah berkembang hingga sekarang. Begitu wajah Tang Yulong berubah, dia segera menghembuskan napas untuk menahan raungan Ye Chen. Kedua kekuatan itu saling meledak. Tang Yulong hanya merasakan jiwanya bergetar, dan pikirannya sangat sakit. Semuanya runtuh dan tubuhnya terguncang. Puff! Tang Yulong memuntahkan darah dan jatuh ke danau. Dia berantakan. Hanya sebuah raungan, Tang Yulong, yang berada di peringkat ke-50, dikalahkan. Ini terlalu mengerikan. Tang Yulong menghina dirinya sendiri. Peringkat ke-6, ini bukan tanpa akhir, Tang Yulong benar-benar bodoh. Banyak orang mencibir, beberapa menyombongkan diri. Ye Chen masih dengan senyum tipis, tidak menganggap semua ini sebagai masalah. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Tang Yulong bergegas keluar dari danau, basah dan malu, dan meraung marah. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, menyesap anggur, dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, selesaikan saja pesta dengan jujur. Kamu tercela, kamu menyerangku secara diam-diam sekarang. Kamu memiliki kemampuan untuk bersaing denganku secara terbuka dan jujur. Tang Yulong mengatupkan giginya. Dia dimarahi oleh Ye Chen tadi. Jika dia tidak menemukan sedikit wajah, bagaimana dia bisa berdiri di depan umum di masa depan? Itu bodoh. Aku masih berpikir bahwa Ye Chen hanya mengandalkan keberuntungan. Seseorang mencibir. Ye Chen menatap Tang Yulong dan berkata, karena kau sangat ingin mati, aku akan membantumu. Setelah itu, Ye Chen berdiri dan tanpa banyak bicara, menghantam Tang Yulong dengan tinjunya. Bunuh! Mata Tang Yulong berbinar dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya menyemburkan napas. Tidak diragukan lagi bahwa 6 tingkat alam di luar tubuh terungkap. Tinju Ye Chen sangat kuat dan dahsyat. Pada saat tabrakan, Tang Yulong tiba-tiba mengecilkan matanya dan gemetar di dalam hatinya. Seluruh orang itu langsung terlempar keluar. Puff! Tubuh Tang Yulong tampaknya meledak, darah menetes, jatuh ke danau, menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen mengangkat tangannya dan menepuk masa lalu. Kekuatan besar menekan Tang Yulong hingga ekstrim, dan merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari kematian. Saudara Ye, mohon berbelas kasilah. Xia Houxian segera berhenti. Tangan Ye Chen berhenti di udara dan berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja, Anda akan berbelas kasih. Anda dapat menghindari kematian, tetapi Anda tidak dapat melarikan diri dari kejahatan hidup. Telapak tangan Ye Chen masih terfoto. Tang Yulong menjerit, dan danau itu pecah. Tubuh Tang Yulong terbang keluar dan mendarat di tepi danau. Dia pingsan dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Tang Yulong telah ditinggalkan. Semua orang yang hadir terkejut. Xia Houxian menghela nafas sedikit. Tang Yulong menanggung kesalahannya. Dia tidak banyak bicara. Dia berkata, kirim Tang Yulong keluar dari tanah suci. Ye Chen kembali ke tempat duduknya, dan semua mata orang-orang terfokus padanya. Langkah Ye Chen sebenarnya lebih kejam daripada membunuh Tang Yulong. Sebagai seorang biksu, terutama seorang jenius, dia lebih baik mati daripada menjadi orang yang tidak berguna. Saya tidak tahu apakah pertemuan negeri dongeng ini sama seperti sebelumnya. Seseorang bertanya. Xia Houxian Dao berkata, kali ini, seperti sebelumnya, Majelis Negeri Dongeng telah memasuki tempat rahasia untuk uji coba, dan mereka yang dapat keluar dari tempat rahasia tersebut memenuhi syarat untuk bertanding dalam seni bela diri. Setiap majelis negeri dongeng harus memasuki tempat rahasia terbesar di wilayah selatan dan bahkan seluruh dunia manusia untuk uji coba, mencari sesuatu yang disebut kristal darah. Hanya ketika Anda menemukan kristal darah, Anda dapat memenuhi syarat untuk kompetisi seni bela diri. 5 tempat suci dan 4 keluarga akan membuang ranting zaitun hanya jika mereka menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam kompetisi seni bela diri. Meskipun orang-orang ini semuanya adalah orang-orang berbakat, sumber daya kultivasi yang disediakan oleh 5 tempat suci dan 4 keluarga tidak tersedia untuk dunia luar. Oleh karena itu, setiap pertemuan negeri dongeng akan membuat banyak orang menjadi gila. Mereka semua ingin memasuki 5 tempat suci dan 4 keluarga. Pertemuan negeri dongeng adalah kesempatan besar bagi semua orang. Jika Anda bisa mendapatkan kristal darah, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hukum keabadian dan memiliki kemungkinan untuk menjadi abadi. Setelah darah Xia Jing, dia terus mengalami begitu banyak hal. Namun, tempat rahasia ini sangat besar.
Beberapa tempat belum pernah ditemukan. Jika kamu cukup beruntung, kamu mungkin mendapatkan kristal darah. Yin Qingyang berkata, siapa yang bisa mengatakan kebenaran tentang keberuntungan? Jalan cahaya Sein Yaoqi. Namun, selain kristal darah, ada peluang lain di alam rahasia. Jika kamu bisa bertemu mereka, itu juga merupakan ciptaan yang hebat. Kata Paman Naga Ungu. Untuk pertemuan negeri dongeng, orang-orang lebih peduli tentangnya dan mendambakannya. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk melambung ke langit dan menjadi yang terbaik di masa depan. Setelah pesta, Kamu Chen meninggalkan tanah suci Yao Guang dan kembali ke Xiancheng. Ledakan. Dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat muncul dari udara tipis dan menekan masa lalu ke arah Ye Chen, yang sangat menakutkan. Ye Chen adalah beberapa orang yang terkejut. Ye Chen langsung akan mengorbankan menara emas hitam berpola naga, ke arah itu sebuah tabrakan kekuatan yang mengerikan di masa lalu. Ledakan. Kembali, Ye Chen minum banyak, dan kerumunan dengan cepat bubar. Pada saat ini, cahaya pedang datang untuk membunuhnya, dan momentumnya berderap dan kesempatan membunuh melonjak. Ye Chen, dengan wajah bermartabat, mengorbankan menara emas hitam berpola naga dan tripod penjara kota Gajah Dewa, dan melawan di depannya. Setelah cahaya pedang terputus, tripod penjara kota Gajah Dewa dan menara emas hitam dengan pola naga bergetar hebat. Tubuh Ye Chen jatuh ke belakang dan tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan ini. Kekuatan seperti itu pasti telah mencapai puncak keadaan keluar dari tubuh atau keadaan terganggu. Mata Ye Chen tenggelam dan berkata dengan dingin, karena kamu sudah bergerak, mengapa kamu tidak muncul dan diam-diam? Sikap kuat macam apa yang kamu miliki? Ye Chen, kamu harus membayar harga karena telah menghapuskan anak-anakku dari keluarga Tang. Terdengar suara gemuruh dari langit, dan sebuah pedang melesat lagi, menutupi langit dan langit. Tang Yulong harus menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak membunuhnya, dia baik hati. Ye Chen berkata dengan dingin. Matilah untukku. Setelah cahaya pedang terbunuh, Ye Chen hanya bisa menahan serangan seperti itu. Ledakan. Tripod penjara kota Senxiang dan pagoda emas hitam dengan pola naga dipotong ke belakang, dan seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan emas, yang mengerahkan pertahanannya secara ekstrim. Kamu tidak berani muncul dan ingin membunuhku. Apakah kamu begitu mudah dihadapi ketika aku adalah Ye Chen? Kepala Ye Chen digantung dengan 9 jimat guntur dan angin. Langit yang ganas meraung dan angin puyuh hitam bertiup, membuat seluruh langit redup. Kalau begitu, biarkan kau mati untuk mengerti. Di langit, ada sosok, penuh momentum, peluang membunuh melonjak, wajah suram menatap Ye Chen. Ini adalah lelaki tua berjanggut panjang. Terinspirasi oleh napasnya, pakaian dan jubahnya berburu. Pedang panjang di tangannya melambai dan menebas. Cahaya pedang membelah langit dan membunuh seperti kilat. Aku khawatir kau tidak akan muncul. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Ye Chen mengorbankan semua 8 diagram Taiji, tripod penjara para dewa dan pagoda emas hitam dengan pola naga di depannya. Pada saat yang sama, jimat angin dan 9 jimat guntur surgawi bergerak bersama untuk membunuh lelaki tua itu. Di luar kemampuanku, lelaki tua itu mencibir. Ledakan. Cahaya pedang dan guntur, konfrontasi sengit Black Whirlwind, Ye Chen melambaikan tangannya yang besar, menghitung hingga titik cahaya hitam memasuki pusaran angin hitam. Dengan desiran angin, cahaya pedang lelaki tua itu menembus pusaran angin hitam dan guntur dan menebas Ye Chen. 3 harta karun Ye Chen menghalangi serangan di depannya. Tubuh Ye Chen bergetar dan terbang keluar, dadanya sedikit tumpul, hampir memuntahkan darah. Kamu harus mati hari ini. Lelaki tua itu bersorak dingin. Tidak yakin siapa yang mati. Sudut mulut Ye Chen terangkat, memperlihatkan senyum penuh kedinginan. Ada firasat buruk di hati lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam datang darinya, dan napas kematian menyebar dengan cepat padanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Lelaki tua itu ketakutan. Di lengan dan perutnya, korosi terjadi dengan cepat dan mengejutkan. Ye Chen memberikan minuman dingin dan menekan tripod penjara kota Senxiang dan pagoda emas hitam dengan pola naga. Pada saat yang sama, 9 guntur surgawi dan pusaran angin hitam membombardir masa lalu, yang membuat lelaki tua itu dalam dilema dan sangat malu. Sialan, orang tua itu meraung dan langsung mematahkan lengannya.
Kemudian dia menggali bagian perutnya yang terkikis dan berkata, aku akan membunuhmu. Apakah menurutmu itu baik-baik saja? Ye Chen mencibir, dan wajah orang tua itu berubah. Ada semakin banyak tempat yang terkikis di tubuhnya, dan bau kematian menyebar. Apa yang telah kau lakukan? Orang tua itu berseru ngeri. Kau tidak perlu tahu, Ye Chen berkata dengan ringan. Tidak, aku tidak mau menerimanya. Orang tua itu meraung ke langit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terbalik di selokan dan menghalangi jalan Ye Chen, sehingga dia akan mati. Tubuh orang tua itu terus-menerus terkikis, bahkan tulang-tulangnya pun terkikis, kurang dari sesaat, dalam ledakan raungan, tubuh orang tua itu benar-benar menghilang. Apa yang kau lakukan dengannya? Kau telah membunuh orang tua ini karena begitu kuat. Harimau Feitian menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen berkata sambil tersenyum, hanya menggunakan sedikit air Danau Yuming. Danau Yuming, dari negeri dongeng, harimau terbang berkata, hal yang sangat hebat, kamu tidak akan membaginya. Ye Chen tertawa dan berkata, kembalilah ke Xiancheng dulu. Rombongan itu segera pergi dan kembali ke Xiancheng. Ye Chen membagi air Danau Yuming, dan kemudian membagi beberapa ramuan racun. Hal-hal ini, yang digunakan untuk melindungi kehidupan, adalah yang terbaik. Dengan semakin dekatnya waktu pembukaan pertemuan negeri dongeng, orang-orang berbakat dari generasi muda jarang muncul lagi. Hampir semuanya sudah siap sepenuhnya untuk kesempatan besar ini. Ye Chen tidak terkecuali. Mereka semua memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika itu untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka mungkin mendapat bantuan besar di konferensi negeri dongeng. Tempat rahasia Sendai adalah tempat di mana orang-orang kuat Mahayana atau Mahayana bertarung pada awalnya. Bahaya di dalamnya sangat diperlukan. Selain itu pasti lebih menakutkan daripada tempat lain. Jejak apapun yang tertinggal dapat membunuhmu. Namun, kesempatannya juga sama besarnya. Jika kamu mendapatkan kesempatan itu, kamu akan memiliki kemungkinan untuk menjadi kekuatan kelas dunia. Hun Laopan sedang duduk di 8 diagram Taiji, matanya berbinar-binar. Ada banyak bakat muda yang masuk dan hanya sedikit dari mereka yang keluar dari ujian. Bahkan orang-orang dalam daftar abadi akan jatuh ke dalamnya. Ini adalah hal yang kejam. Ye Chen mengangguk sedikit. Akhir-akhir ini, dia juga mendengar tentang pertemuan negeri dongeng. Terlebih lagi, semakin dekat dengan pembukaan konvensi negeri dongeng, bahkan seluruh wilayah selatan dan dunia manusia, sedang mendiskusikan beberapa rumor tentang konferensi negeri dongeng masa lalu. Dapat dikatakan bahwa akhir-akhir ini, semua orang berada di sekitar majelis negeri dongeng, tidak peduli siapa yang peduli dengan topik ini. Tanah rahasia Sendai adalah medan perang yang tersisa dari periode kehancuran besar. Medan perang ini adalah medan perang yang dibuka oleh orang-orang kuat Dayuanman, terutama tempat orang-orang kuat Dayuanman bertarung dengan orang-orang kuat Mahayana. Di antara tindakan makhluk-makhluk seperti itu adalah untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika seseorang bertindak di dunia manusia, seluruh dunia manusia akan hancur. Sifat merusak dan menghancurkan terlalu mengerikan. Dan beberapa hal yang tersisa di tempat rahasia Sendai adalah abadi. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, mereka masih mengerikan. Dikatakan bahwa suatu ketika ada seorang suci di tanah suci Wanchu yang menyentuh kesempatan membunuh yang mengerikan dan digantung di tanah rahasia Sendai. Ini juga satu-satunya waktu selama bertahun-tahun bahwa putra dewa digantung di tempat rahasia Sendai. Kita bisa bayangkan betapa mengerikannya mesin pembunuh di tempat rahasia ini. Meskipun aku punya cara untuk melindungi hidupku, aku masih harus lebih berhati-hati agar tidak terbalik di selokan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Waktu dalam diskusi publik berlalu dengan cepat, tetapi juga mengantar pada pertemuan negeri dongeng yang telah lama ditunggu-tunggu. Di kota peri, terjadilah pergolakan, dan semua orang membicarakan tentang pertemuan negeri peri. Ini adalah zaman yang paling makmur di dunia. Selama itu adalah kejeniusan generasi muda, tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah masa hening, kota abadi itu pecah sepenuhnya, dan banyak sekali bakat mulai muncul di Xiancheng satu demi satu, semuanya dengan rasa bangga dan visi. Ada semakin banyak orang di Xiancheng. Semua orang berbakat yang belum pernah muncul sebelumnya telah muncul. Sesi konferensi negeri peri ini tampaknya lebih hebat dari sebelumnya.
Kekuatan generasi muda sangat kuat, yang lebih baik dari sebelumnya. Biksu tua itu berkata dengan gembira. Ini adalah zaman keemasan. Daftar dewa telah muncul, 6 naskah Fuzuan telah muncul, dan begitu banyak orang berbakat telah lahir di era yang sama. Ini adalah keberuntungan suatu era, tetapi juga kesedihan suatu era. Seorang biksu senior menggelengkan kepalanya dan mendesah. Beberapa orang Ye Chen juga muncul di jalan Xiancheng, melihat kota peri yang muncul begitu banyak orang, juga dipenuhi dengan emosi. Sungguh roh pedang yang kuat. Siapakah keluarga Chang ini? Bagaimana mungkin Chang Beitian dan Chang Hentian masih mengikutinya? Tanda tanya, apakah keluarga Chang masih memiliki seorang jenius? Aku pernah melihat pria ini, yang memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chen. Dia tampaknya adalah adik laki-laki Ye Chen. Tiba-tiba, terjadi keributan di jalan. Sebuah pedang melonjak di jalan. Pedang itu sangat kuat. Itu Chang Jian. Anak ini akhirnya mau menyerah. Fei Tian Tiger tertawa. Kakak seperguruan, Chang Jian penuh dengan roh pedang. Roh pedang meresap dari tulang-tulangnya. Seluruh orang itu seperti pedang. Ujungnya tak terbatas dan membuat orang merasa menyeramkan. Ye Chen terkejut ketika dia melihat roh pedang keluarga Chang. Setelah waktu yang singkat, pedang Chang seperti transformasi lengkap. Momentum dan ranahnya meningkat pesat. Tulang pedang bawaan memang mengerikan, terutama tulang pedang bawaan dengan potensi kehidupan sebelumnya, dan pasti akan melampaui prestise kehidupan sebelumnya di masa depan. Jiwa tua itu berseru. Apa yang telah kau lakukan akhir-akhir ini? Keadaanmu semakin buruk. Mata putih Flying Tiger berkata. Chang Jian berkata sambil tersenyum, berlatihlah. Ye Chen berkata, sepertinya kakak seperguruanku akan segera dibandingkan denganmu. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Men Tian tertawa. Siapa ini? Roh pedangnya juga mengerikan. Bagaimana mungkin dua kultivasi pedang tiba-tiba muncul? Pada saat ini, ada keributan di antara kerumunan, dan roh pedang itu melonjak. Meskipun tidak sekuat dan menakutkan seperti Chang Jian, itu tetap tidak bisa diremehkan. Pedang langit, mata Ye Chen berbinar, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Mengapa anak ini begitu mengerikan? Mata Flying Tiger hendak menatap keluar. Sepertinya ada banyak keberuntungan, kata Suan Yuan dengan ringan. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, kupikir kau tidak akan berhasil. Kita tidak boleh melewatkan zaman yang makmur ini. Zhao Tian Xiao. Kakak seperguruan. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari kerumunan. Dua sosok di kerumunan itu dengan cepat berlari mendekat. Ye Chen melihat dua orang itu, sudut mulutnya menunjukkan senyuman, berkata, kalian juga ikut. Kami juga ingin menghadiri konferensi negeri dongeng, kata Yun Fan sambil tersenyum. Sini, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini Chang Jian, kakak senior kedua kalian. Ye Chen menunjuk ke Kendo Chang. Yun Fan melihat pedang Chang yang penuh dengan roh pedang. Dia menatap pedang Chang dengan kekaguman di wajahnya dan berkata, aku telah melihat kakak seperguruan kedua. Kakak senior kedua sangat kuat. Chang Jian, ini adik seperguruan ketigamu, Yun Fan. Ye Chen melanjutkan. Chang Jian menatap Yun Fan dan berkata sambil tersenyum, haha, aku punya adik seperguruan. Hebat sekali. Yun Fan, ini adalah saudara-saudaraku dan teman-temanku. Ye Chen memperkenalkan satu persatu, Yun Fan dan Luo Xiaodi memanggil saudara dengan sopan. Anak kecil, kapan kamu menerima adik seperguruan ini? Jalan alami. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ketika aku pertama kali tiba di wilayah utara, aku menerima seorang adik seperguruan secara kebetulan. Kecepatan kultivasi adik seperguruanku sangat cepat. Tidak seorang pun dari kita yang bisa mengejarnya. Ini orang mesum lainnya, kata Flying Tiger. Sua. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di langit, layar cahaya keemasan muncul, di mana muncul beberapa kata besar. Pertemuan Gunung Xiantai akan segera dibuka. Tanah rahasia Sendai akan segera dibuka. Pergilah ke Gunung Xiantai. Semua pemuda yang berkumpul di Xiancheng bergegas keluar kota dan menuju Gunung Xiantai. Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan Xiancheng dan bergegas ke Gunung Xiantai. Gunung Xiantai adalah tempat rahasia Xiantai. Hanya di sini kita bisa membuka tempat rahasia itu. Dalam hal ini, Gunung Xiantai telah mengumpulkan beberapa orang dari 5 tempat suci dan 4 keluarga.
Para guru suci dari 5 tempat suci dan guru dari 4 keluarga serta murid-murid terbaik dari 4 keluarga dari 5 tempat suci telah berkumpul di sini. Satu demi satu, para tokoh tiba di Gunung Xiantai, dan semua orang bersemangat. Ye Chen dan beberapa orang datang ke Gunung Xiantai, melihat 5 tempat suci dan 4 keluarga, mereka merasa kagum. Tidak ada murid yang lemah, dan kekuatan mereka sangat kuat, yang menunjukkan rincian dari 5 tempat suci dan 4 keluarga. Ada semakin banyak orang di Gunung Xiantai, yang akan penuh dengan orang. Sudah hampir waktunya, buka tempat rahasia Sendai. Guru suci dari Tanah Suci Sanxing berbicara kepada orang suci dan pemilik keluarga lainnya. Yang lain mengangguk, lalu mengeluarkan sepotong kecil benda yang sama dari tangan mereka. 7 potong benda disatukan untuk membentuk segel. Jejak emas itu dengan cepat membesar dan cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga sulit untuk membuka mata seseorang. Kemudian, 5 orang suci dan 4 guru itu meledak dengan kekuatan. Tangan mereka menjepit segel itu, dan 7 sinar cahaya meledak dan jatuh pada segel emas itu. Segel emas itu rusak lagi, tetapi terhubung satu sama lain, membentuk saluran ruang angkasa. Sebuah lubang hitam besar muncul, yang mengeluarkan napas teror kuno. Semua orang segera memasuki tempat rahasia Sendai, mencari kristal darah dan keluar hidup-hidup. Baru setelah itu mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Semoga beruntung untukmu. Guru suci Tanah Suci Sanxing membuka mulutnya dan suaranya sekeras lonceng dan lu besar. Setelah suara guru suci Tanah Suci Sanxing turun, orang-orang dari 5 tempat suci berturut-turut bergegas ke Tanah Rahasia Sendai, kemudian anak-anak dari 4 keluarga, dan akhirnya yang lainnya. Beberapa orang Ye Chen dengan momentum yang kuat bergegas ke pintu masuk. Momentum ini mengejutkan banyak orang ditekan oleh momentum ini, untuk memberi jalan bagi beberapa orang Ye Chen. Keberhasilan atau kegagalan akan terjadi dalam satu gerakan. Bahkan jika aku mati di dalamnya, aku akan bertarung kali ini. Banyak orang menggertakkan gigi mereka dan bergegas ke Tanah Rahasia Sendai. Satu persatu, para jenius memasuki Tanah Rahasia Sendai. Guru suci Tanah Suci Sanxing menghela napas, kali ini, para jenius seperti awan. Dunia ini besar, tetapi terlalu kejam. Aku tidak tahu berapa banyak talenta yang akan mengubur tulang mereka di tempat rahasia. Setiap sesi sangat kejam. Hanya melalui eliminasi yang begitu kejam, kita dapat memenuhi syarat untuk menjadi yang kuat. Kita telah mengalami hal-hal ini. Kita semua tahu apa yang ada di Tanah Rahasia Sendai. Kita hanya bisa mendoakan mereka semoga sukses. Jalan terang penguasa Tanah Suci. Yang paling aku khawatirkan adalah apakah harta karun sejati di Tanah Rahasia Sendai akan lahir di dunia yang hebat ini, dan siapa yang akan beruntung mendapatkannya. Jalan suci Tanah Suci Wancu. Berbicara tentang ini, mata para orang suci dan pemilik keluarga lainnya berbinar-binar. Mereka semua telah memasuki Tanah Rahasia Sendai, dan mereka semua telah pergi mencari harta karun yang sebenarnya. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak seorang pun mendapatkannya. Itu hanya rumor. Mungkin itu tidak ada. Kalau tidak, itu tidak akan pernah muncul. Tuan keluarga Chang menggelengkan kepalanya. Itu pasti ada. Guru suci Tanah Suci Sanxing berkata dengan pasti. Tanah Rahasia Sendai. Setelah memasuki tempat rahasia itu, semua orang muncul di padang pasir yang luas. Namun, padang pasir itu seperti sangkar. Pasir kuning membumbung tinggi ke langit, membentuk serangkaian air terjun, menghalangi semua jalan yang tersisa. Di sekitar padang pasir, ada 4 anak tangga emas yang tidak dapat dilihat ujungnya, yang tampaknya menghubungkan langit. Itu akan menjebak kita. Beberapa orang mencibir dan hanya ingin terbang keluar. Namun, saat ini, semua orang menemukan bahwa kekuatan internal mereka tampaknya ditekan, dan mereka tidak dapat terbang sama sekali. Sama sekali tidak mungkin untuk terbang keluar. Sepertinya hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah 4 anak tangga. Ye Chen melihat ke-4 anak tangga itu. Itu pasti tidak semudah itu. Jalan Suanyuan. Ye Chen melihat bahwa orang-orang dari 5 tempat suci dan 4 keluarga besar semuanya menuju tangga. Tangga ini disebut tangga naga. Konon, tangga ini dibentuk oleh 4 punggungan naga emas di Mahayana. Jika ingin keluar, harus menaiki tangga naga. Namun, sangat sulit.
Ini adalah ujian pertama untuk memasuki tempat rahasia Sendai. Jika tidak bisa melewati semua ini, tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Chang berkata sambil menatap langit. 4 punggungan naga emas di Mahayana. Luar biasa, kata Pretty Day dengan heran. Dengan kata lain, tangga naga adalah harta karun. Mata Flying Tiger mulai bersinar lagi. Ini memang harta karun, tetapi jangan coba-coba mendapatkannya. Jika bisa mendapatkannya, bagaimana bisa disimpan sampai sekarang? Chang Hentian melirik Flying Tiger dan berkata. Ye Chen berjalan ke sebuah tangga naga, mendongak untuk melihat, sekilas tidak bisa melihat ujungnya, sepertinya sudah memasuki langit, terhubung dengan negeri dongeng. Banyak orang melihat bahwa 5 tempat suci dan 4 keluarga sedang menunggu tangga naga, dan mereka semua bergegas ke sana. Apa yang terjadi? Bagaimana kekuatanku hilang? Betapa kuatnya tekanan ini, bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang kehilangan kepercayaan diri mereka pada level ini. Begitu mereka naik ke tangga naga, semua kekuatan mereka lenyap. Selain itu, ada tekanan tak terlihat yang menekan mereka. Semakin Anda naik, semakin besar tekanannya. Tangga naga begitu tinggi sehingga Anda tidak bisa menaikinya sama sekali. Saya tidak bisa kalah di level pertama, saya harus menerobos. Tidak ada yang mau menyerah seperti ini, semua ingin bekerja keras. Pada saat ini, putra-putra suci dari 5 tempat suci dan murid-murid mereka yang luar biasa semuanya bergerak maju dengan cepat, seolah-olah itu tidak sulit bagi mereka. Ayo pergi, ayo pergi. Ye Chen melihat kecepatan 5 tempat suci dan anak-anak dari 4 keluarga menaiki tangga naga, dan berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Ye Chen melangkah di tangga naga, kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan ada tekanan tak terlihat yang berkumpul bersama. Ye Chen tidak memperhatikannya, dan langsung melangkah maju dan bergegas naik. Chang Jian, Liu Piaoyue, Men Tian dan yang lainnya juga melangkah di tangga naga dan mulai memanjat dengan cepat di bawah hilangnya semua kekuatan dan tekanan yang kuat. Semakin tinggi tekanan, semakin besar Ye Chen menahan tekanan yang kuat, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Namun, dia tahu betul bahwa karena tangga naga dipasang di sini, dia pasti bisa naik. Kalau tidak, sebagian besar orang akan tersingkir di lantai pertama, yang tidak ada artinya. Ketika Ye Chen naik dari lantai 49 ke lantai 50, Ye Chen merasakan kekuatan tiba-tiba di tubuhnya, dan tekanannya jauh lebih sedikit. Jumlah Dayan, Ye Chen mengerti sesuatu dalam sekejap. Sepertinya tangga naga tidak sesederhana itu. Jiwa tua itu berpikir. Ye Chen terus menaiki tangga, tetapi dia masih tidak bisa melihat ujungnya. Ketika Ye Chen memanjat hingga ke lantai 99 hingga 100, Ye Chen merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya telah meningkat pesat. Sepertinya setiap rangkaian akan memulihkan sebagian kekuatan. Ye Chen tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, Fei Tianhu, Yao Xi, Yun Fan, dan yang lainnya semua mengikuti satu demi satu. Dari ekspresi mereka, mereka tampaknya memahami beberapa prinsip. Ketika Ye Chen naik ke lantai 150, kekuatannya pulih. Maksudmu ketika kita naik sampai akhir, kekuatannya akan pulih sepenuhnya. Ye Chen berpikir dalam hatinya, tetapi apa tujuannya melakukan itu? Di bawah tangga naga, masih banyak orang yang belum melewati 49 tangga naga dan terhalang di lantai pertama. Namun, sebagian besar dari mereka telah melewati tangga naga ke-50, mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, menjadi sangat bersemangat dan segera bergegas naik. Ye Chen naik hingga ke lantai 49 dan 99 setiap 50. Berapa lantai tangga naga? Fei Tianhu menyindir. Konon katanya ada 3.000 lantai. Kata Chang Hentian. 3.000 lantai. Semua orang tercengang. Sekarang hanya 300 lantai, dan ada 10 kali lipat lebih banyak lapisan. Fei Tian Tiger memutar matanya dan tampak tertekan. Chang berkata, tangga naga adalah baptisan kekuatan. Ketika mencapai akhir, meskipun alam tidak akan ditingkatkan, kualitasnya akan sangat meningkat. Ini adalah baptisan. Itulah yang terjadi, tetapi mengapa ditetapkan menjadi 3.000 lapisan? Ye Chen sedikit bingung. Tidak ada jawaban pasti untuk ini, ada yang mengatakan, karena ada 3.000 jalan, yang semuanya memiliki 3.000 lapisan, dan ada yang mengatakan tidak ada alasan, karena Dragon Reach ini adalah 3.000 ruas tulang belakang.
kata langit. 3.000 di jalan. Ye Chen mengangguk sedikit, tetapi dia lebih percaya pernyataan ini. Jika tidak ada alasan, itu pasti tidak mungkin, itu pasti ada artinya. Namun, karena itu mewakili 3.000, mengapa tidak menunjukkan jalannya? Atau, apakah kekuatan dalam tubuh mereka yang dibaptis oleh 3.000 Avenue tidak terlihat? Di 4 tangga naga, banyak orang memanjat, dan beberapa masih memanjat dengan keras di bawah 50 lantai. Waktu berlalu, dan beberapa orang Ye Chen telah naik ke 1.000 pertama, dan kekuatan kali ini telah pulih menjadi sekitar 3 tingkat. Meskipun itu hanya 3 tingkat kekuatan, saya merasa itu adalah kekuatan yang kuat, jauh lebih dari 3. Ye Chen merasakan kekuatan di dalam tubuh, dan terkejut di dalam hatinya. Kualitas kekuatan ini melebihi yang sebelumnya. Lihat apa yang terjadi saat kalian mencapai level 3.000, kata lelaki tua itu. Ye Chen dan yang lainnya terus naik. 5 tempat suci dan 4 keluarga sekarang seperti menghilang di awan, dan tidak terlihat lagi. Setelah beberapa saat, beberapa orang Ye Chen melewati tangga lantai 2, saat ini, kekuatan mereka telah pulih lebih dari 60%. 6 level kekuatan, setara dengan lebih dari 70%. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan memiliki perasaan yang sangat jelas. Setelah beberapa saat, Ye Chen akhirnya melangkah di anak tangga ketiga. Pada saat melangkah di tingkat ketiga, Ye Chen mendengar suara Tao yang tak berujung di angin, dan ledakan kekuatan yang cepat di dalam tubuhnya, dan ada suara di tubuhnya. Ye Chen terkejut di dalam hatinya, lalu mengerti sepenuhnya, dan tersenyum, itu hanya akumulasi. Hanya ketika saya tiba di sini, itu akan menjadi letusan yang lengkap. Baptisan yang sebenarnya bukanlah dalam proses menaiki tangga, tetapi setelah naik. Di ujung tangga naga, semua orang yang mengguncang tanah suci duduk berlutut, dan putra yang mengguncang cahaya duduk di tengah. Di samping putra suci yang mengguncang cahaya, 7 orang duduk dalam bentuk 7 bintang Beidou. Ini adalah generasi dari 7 anak, yang juga memiliki angin dan kemegahan yang hebat. Mereka semua merasakan jalan antara surga dan bumi. Ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkannya. Jalan antara surga dan bumi bersaing di sini. Jika mereka dapat menyadari sedikit, panennya juga besar. Ye Chen juga duduk dengan lututnya, dan seluruh orang itu terbenam. Sebuah suara dalam benaknya bernyanyi secara bergantian, dan setiap inci kulit di tubuhnya tampaknya ternoda oleh bau jalan. Ye Chen menangkap setiap peluang jalan, namun jalan-jalan ini semakin mengecil. Seiring berjalannya waktu, nadanya berangsur-angsur melemah, dan Ye Chen menguasai banyak jalan, tetapi mereka tidak dapat memahaminya dan tidak cocok dengannya. Suara langit dari jalan itu menghilang, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan waktunya terlalu singkat untuk dipahami sepenuhnya. Putra yang gemetar ringan itu berdiri, dan bersinar dengan lingkaran cahaya. Dia menatap Ye Chen dan menghilang di tangga naga. Ketujuh anak itu bangkit pada saat yang sama dan meninggalkan tangga. Ye Chen membuka matanya dan bernapas dalam waktu yang lama. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak menyadari apapun, kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat. Apakah kamu masih bisa menekannya? Tanya jiwa itu. Kamu bisa menekannya untuk sementara waktu, kata Ye Chen. Ye Chen bisa saja menembus 7 lapisan lubang secara langsung, tetapi itu ditekan olehnya. Sekarang, kekuatannya telah meningkat dan napasnya meningkat dengan cepat, yang hampir mustahil untuk ditekan. Nenek, waktu ini terlalu singkat untuk memahami apapun. Flying Tiger mendengus sangat tidak puas. Itu hanya kesempatan, terlalu sulit untuk merebutnya. Xuanwu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kekuatan kita secara keseluruhan telah meningkat pesat, dan aku tidak tahu apa yang ada di depan kita. Xuanyuan melihat ke depan tangga naga, di mana ada kabut, tidak bisa melihat jalan di depan. Ye Chen berjalan melewatinya, selangkah demi selangkah, memasuki kabut dan menghilang. Flying Tiger, Zhao Tianjian, dan yang lainnya semuanya berada dalam kabut. Memasuki kabut, penglihatan mata telah terbuka, tetapi di sini hanya sepotong reruntuhan, di mana-mana penuh dengan bekas luka, seluruh daratan seperti hancur, ribuan jurang, terfragmentasi. Siapapun dapat membayangkan betapa mengerikannya pertempuran antara orang-orang besar dan kuat di tempat pertama. Jika pertarungan seperti itu terjadi di dunia,
maka dunia tidak ada lagi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, terkejut dengan pemandangan ini. Yang lain juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka, dan mereka tidak berbicara sama sekali. Ayo pergi. Hal utama yang kita miliki sekarang adalah mencari kristal darah, dan semakin banyak yang kita dapatkan, semakin baik. Ye Chen melihat Flying Tiger, Chang Jian, dan yang lainnya berkata, "Aku tidak sabar untuk menunggunya. Harimau terbang adalah petarung, dan tidak sabar untuk segera keluar."